Ya, yang diutamakan tuh dari segi mekaniknya sih. Jadi aku mohon aku mudah-mudahan di sini dari kalian semua tuh ada yang bisa masuk tim robot. Mungkin aku izin share screen ya, share screen ya. Bentar. Apakah sudah terlihat? Sudah Mas, di layar saya sudah terlihat tampilannya. Mungkin di layar teman-teman gimana? Ada yang masih loading kah? Gimana teman-teman yang lain? Bisa dikonfirmasi? Siap sudah Mas. Izin menjawab Mas. Lihat. Oke, terima kasih. Oke, langsung saya mulai ya. Nah, jadi ini adalah pengenalan robot KRAI. Jadi utamanya nanti saya akan mengenalkan tentang KRI utamanya sih, tapi di bidang divisi yang KRAI. Jadi pertama kenalkan dulu, namaku Andri Setiawan. Kalau sekarang itu kelas 3 MKA, angkatan 2019. Nah, mungkin ini sebagai kenalan dari CV aku, itu aku itu lahir di Medan 2001 ya. April itu salah ketik ya. Kemudian jurusan mekatronik, kemudian alamat Surabaya itu di TMB nomor 109. Namun sekarang itu aku tuh jarang balik ke kos ya. Jadi lebih sering tuh di kampus. Jadi sekarang ini aku juga masih di kampus. Jadi aku nggak pernah sama sekali nggak pernah ke kos ini. Udah sekitar sebulanan gitu nggak pernah balik ke kos. Kemudian asal aku sih dari Aceh ya, dari Aceh. Ini ya, alamat lengkapnya itu Dusun Arumsari, Desa Semadam, Kecamatan Tijuran Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Jadi mohon maaf jika logatku atau bahasaku ada yang tidak dimengerti oleh kalian. Kemudian nih kalau bisa ngubungin aku di Instagram, kemudian ada di WA, ada, kemudian dari di email juga ada. Dan prestasi yang aku dapat tuh pertama tuh juara 1 LKS karena aku alumni LKS juga. Kemudian waktu SMA-nya tuh aku SMK. Kemudian juara harapan 3 waktu di nasional. Kemudian ASB, kemudian ini yang tahun 2020 ini KRI ya, KRI 8 besar nasional. Kemudian yang baru kemarin juara 3 KRI divisi KRI ya. Kemudian di center back juga, kemudian aku juga ikut di KSDI ya, kontes robot sepak bola beroda. Dan ini pengalaman ya skill lah yang biasa didapat selama kuliah. Oh ya, aku mau nanya juga, ini semuanya dari jurusan Meka atau ada yang jurusan lain? Gimana? Ada yang apa dari Meka semua ya? Izin menjawab Mas, saya dari SPE. Oh, SPE. Angkatan berapa? Izin menjawab angkatan 2021, masih maba Mas. Oh, masih maba ya? Oke, terima kasih. Mungkin yang lainnya Meka ya? Calon-calon mekanik ini Meka semua biasa. Itu ada yang dari GT katanya Mas. Dari GT? Gemtek? Iya dari GT. Iya dari Gemtek. Sangar. Oke, aku lanjut aja sih langsung. Nah, jadi ini penjelasan umum dari KRAI yaitu kontes robot abu Indonesia. Itu salah satu kategori yang diperlombakan dalam KRI ya, kontes robot Indonesia, yang dimana terdapat ada 2 robot setidaknya. Itu minimal ada 2 robot yang saling bekerja sama untuk menyelesaikan misi. Jadi misinya itu sudah ada di rule-nya. Jadi setiap tahun itu
atau setiap tahun itu tuan rumahnya kan berbeda. Nah, jadi setiap tuan rumah itu memiliki temanya masing-masing. Contohnya yang tahun ini itu di 2021 itu tuan rumahnya kan di Jimo, Cina ya. Nah, itu tuan rumahnya di Cina dan temanya itu tentang arrow atau panah. Jadi tema itu robotnya itu harus bisa melempar panah ke salah satu, ada sekitar 5 pot. Pot itu kayak tong ya, tong itu ada 5 buah tong dengan dimensi yang berbeda-beda. Jadi itu dilempar bagaimanapun atau dengan cara apapun, sebuah mekanik yang terutama tidak keluar dari rule-nya. Jadi robot itu harus bisa melempar panah hingga masuk ke dalam tong. Jadi untuk yang tahun ini. Ya, kemudian yang tahun 2020 itu temanya rugby, bola rugby. Kemudian yang tahun 2019 temanya tentang kayak berkuda, tentang berkuda. Itu tuan rumahnya di Mongolia. Oke, lanjut. Jadi ini deskripsi umumnya. Jadi sebenarnya KRAI ini merupakan cikal bakal dari KRI. Jadi cikal bakal paling awal KRI itu awalnya itu KRAI. Jadi itu KRI itu kan adanya tahun 93. Itu dipertandingkan. Namanya itu bukan kontes robot Indonesia, tapi namanya itu Indonesia Robot Contest. Jadi diubah ke bahasa Inggris ya. Kemudian itu bertujuan untuk memilih satu wakil Indonesia untuk mengikuti ajang NHK Robocon. Nah, jadi dulu itu namanya bukan Abu Robocon ya. Jadi itu namanya NHK. Jadi NHK ini sebuah perusahaan yang menaungi lomba. Jadi lomba Robocon. Jadi NHK Robot Contest. Nah, sekarang itu diubah jadi Abu Robocon, yaitu Asia Pacific Broadcasting Union Robot Contest. Jadi setiap tahunnya itu temanya yang diperlombakan kan beda-beda. Jadi mengacu pada pedoman yang digunakan pada Abu Robocon. Nah, ini sejarah KRI ini, awal-awal ini. Jadi yang awal ini itu ada tahun 1991. Jadi yang NHK Robocon ini itu awalnya itu diadain pada 1991. Jadi sebelum ada KRI, awal kan ada KRI ya, atau IRC, Indonesia Robot Contest. Nah, tapi awalnya itu belum ada diadakan itu, PENS itu udah duluan ikut NHK Robocon, atau sekarang itu namanya Abu Robocon. Nah, itu langsung diundang ya. Itu jadi kan awalnya, jadi ini balik jadi ke sejarah PENS ya. PENS-nya terbentuk. Jadi PENS ini kan terbentuk karena hibah dari Jepang. Jadi ada kerjasama Indonesia-Jepang, kemudian ada hibah dana dari Jepang, maka dibangun PENS. Jadi PENS dibangun karena ada hibah dari Jepang. Nah, karena itu kan ada kerjasama, pasti akan ada profesor dari Jepang itu pasti ada yang kenal lah sama dosen di Indonesia gitu. Jadi diundang langsung ya, secara langsung oleh Profesor Matsumoto dan Makino Sensei dari perwakilan JICA di ITS. Jadi kan dulu ini PENS ini kan mesti bergabung dengan ITS. Jadi namanya dulu PENS ITS. Tapi sebelum nama PENS ITS itu namanya itu bukan PENS, tapi PET atau PET, Politeknik Elektronika Telekomunikasi ITS. Itu namanya awal-awal terbentuk. Nah, kemudian diubah menjadi PES, kan bola PES, tapi Politeknik Elektronika Surabaya. Kemudian diubah lagi PENS, jadi negeri sampai sekarang itu Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Tapi dulu mesti namanya PENS ITS karena mesti dalam naungan ITS. Kemudian pada tahun 2012 PENS baru berdiri sendiri dengan nama PENS. Nah, itu pada tahun 1991 ya, itu PENS langsung diundang sama Abu Roboconnya dengan tema Hot Tower. Ada temanya Hot Tower. Terus nama timnya itu adalah Bima X1. Itu nama tim dari PENS. Itu meraih the best day award, jadi ide terbaik dapat. Jadi kemudian selanjut tahun berikutnya itu 1992. Tahun 1992 nih diundang lagi nih. Nah, dengan nama tim PENS yang berubah, yaitu namanya Caraka XH. Ya, perwakilan. Nah, ini berhasil meraih runner up, jadi juara 2, langsung juara 2 setelah setahun kemarin tuh sebelumnya itu dapat
ide terbaik. Nah, tahun berikutnya langsung runner up. Gitu. Nah, karena kita hampir juara. Nah, makanya Jepang melarang, tidak diperbolehkan lagi mengikuti ajang NHK Robocon tahun berikutnya. Jadi fansnya nggak boleh lagi. Jadi Indonesia tidak boleh lagi mengikuti NHK lagi nih. Karena kenapa tiba-tiba mereka berpikiran kalau bisa yang di luar Jepang, dengan dulu ya Jepang itu dengan teknologinya yang sudah di atas dari Asia tuh ya, Asia Tenggara, Asia Timur itu mereka dengan teknologi itu yang paling tinggi, maksudnya yang lebih maju daripada negara lain. Nah, mereka bingung kenapa dengan mereka yang sebagai negara maju bisa dikalahkan oleh tim dari Indonesia yang bekas jajahan mereka. Jadi mereka takut, jadi nggak berani diundang. Kemudian tahun 1993, nah ini baru diadanya IRC, Indonesia Robot Contest. Nah, makanya dari PENS itu mengadakan kontes robot antar kampus. Itu pertama ada UI, Politeknik ITB, kemudian Undip, kemudian baru PENS. Dengan aturannya itu mengacu pada memang peraturan dari NHK. Namun itu nggak berangkat, tidak bisa berangkat ke NHK karena itu nggak dibolehkan. Jadi Indonesia memiliki ide buat kontes sendiri. Gitu. Kemudian, nah ini pada langsung lanjut. Nah ini 2 tahun nih, 93, 94 itu nggak boleh ikut, Indonesia nggak boleh ikut. Kemudian, nah karena kesuksesan penyelenggaraan IRC 1993 membuat pihak NHK ini untuk mengundang kembali ini, PENS ini diundang lagi. Namun, ini pada tahun 1995 ini PENS sudah berubah nama jadi PENS ITS untuk mengikuti ajang di NHK Robocon. Ini pada tahun 1995 Indonesia diundang lagi karena mereka melihat IRC ini sukses gitu. Jadi mereka mengundang. Kemudian ini Indonesia dengan robot Rada, nama timnya ya, itu berhasil meraih penghargaan Best Spirit dengan paling cepat. Kemudian lanjut ke tahun 1997 dengan nama robot Chandrawasih, mengikuti internasional NHK Robocon 1997 yang di Osaka, tempatnya di Osaka. Mana dulu? Ini mesti pada dengerin semua kan? Nanti aku ngomong tiba-tiba nggak ada suara gitu. Aku jelasin nggak ada suara. Mesti dengerin kan? Ayo dua teman-teman. Masih Mas. Oke. Masih, Mas. Kalau misalnya ada yang tanya, tanya aja ya. Gak usah diem-diem. Misalnya jenuh nih, bosen ya ngomong aja gitu. Mungkin boleh sambil makan, sambil minum juga boleh. Santai aja, santai. Oke, lanjut. Gimana tadi? Sampai sini. Nah ini 1999, robot Garuda, PENS di Tokyo. Kemudian robot Millennium, ini tahun 2000. Nah, dan pada tahun 2001, Indonesia menjadi juara. Nah, pada tahun 2000 dilaksanakan IRC atau RI ya, kalau sekarang untuk menentukan perwakilan Indonesia pada internasional NHK Robocon. Nah, itu namanya si NHK MCN. Tahun 2001. Di 2001 ini aku baru lahir juga nih. Belum tahu apa-apa. RI ketiga. PENS bertempat di Geraha 10 November, ya, di Geraha. Maka meraih juara pertama. Nah, ini Indonesia nih juara 1 di Abdur Robocon. Nah, satu-satunya perwakilan Indonesia sampai sekarang yang berhasil juara 1. Nah, ini yang ikut lomba itu adalah salah satu dosen juga di sini, yaitu namanya Pak Eko Henry, yaitu dosen Mega. Nah, mungkin yang anak-anak yang Mega mungkin udah kenal, atau yang belum kenal mungkin nanti bakalan kenal di semester ya mungkin semester 4, semester 3 mungkin. Semester 3 tuh
Pak Eko tuh mengajar. Tahun 2002 ini Special Commendation Award di Tokyo. Ini dulu namanya yang 2001 namanya Beca. Seru, nanti tak kasih lihat videonya. Kemudian tahun 2003 ya lanjut nih. Dan ini tuan rumah ya, tuan rumah. Ini pada tahun 2005 tuh di Beijing, 2004 ini di Korea Selatan. Kemudian 2006 di Malaysia, 2007 di Vietnam, 2008 di India, 2009 di mana? Di Tokyo, Jepang juga balik lagi. Kemudian di Mesir, nah tahun 2010 di Mesir. Kemudian nah ini spoiler aja nih, yang tahun 2010 ini tim KRI-nya atau anggota-anggotanya itu sekarang tuh pada menjadi dosen dan menjadi menjadi pembimbing di sini. Menjadi pembimbing di PENS juga. Intinya mungkin ada yang kenal kayak Pak Bayu, Pak Mobet masih kenal ya Pak Mobet. Nah itu dulu ya mantan dari KRI. Nah ini pada tahun 2015 nih. Ini pada 2012, 2013, 2014 ya sampai 2014 ya. Ini temanya tuh cuma satu sampai 2000 berapa nih? 2013 ya. Nah, 2012 itu yang di pertandingan ini cuma satu, KRI tok. Nggak ada yang lain. Nah, pada tahun 2013 baru diadakan tambahan pada KRI, yaitu kategori KRI, KRPAI, KRSTI, KRSBI. Jadi KRPAI ini kontes robot pemadam api Indonesia, kemudian KRSTI kontes robot seni tari Indonesia, kemudian KRSBI ini kontes robot sepak bola Indonesia. Nah, ini mesti yang humanoid ya, yang Eros, pasti Eros ya, yang mesti humanoid. Kemudian 2014 di India ya, berhasil mendapatkan juara 3, 2014 KRI-nya ya, KRI-nya. Kemudian 2015 juga. Nah, ini 2015, nah Indonesia ini jadi tuan rumah Abu Robocon dengan tema badminton. Karena Indonesia kan dulu terkenal dengan juara dunia badminton. Jadi diambil temanya itu berdasarkan apa ciri khas dari negara tersebut. Jadi Indonesia itu badminton. Nah ini mungkin tak kasih contoh video dari video apa nih? Video Pak Eko Henry juara dunia di Jepang tahun 2001 nih pada lahir ya. Dengar nggak suaranya? Masuk Mas, di saya terdengar suaranya. Oke. Ini kurang kecil ya, kurang besar. Mungkin tak ini ya, tak langsung dari YouTube mungkin ya. Kecilan mungkin kalian nggak kelihatan. Saya buka dari YouTube langsung. Ini tak stop sharing dulu ya. Sebentar. Kelihatan kan? Kurang kualitasnya mungkin.
Jadi ini robot Jepang nih error nih. Itu mungkin rezeki Indonesia nggak? Nah, robot Jepang error. Nah, ini udah kelihatan Indonesia menang. Ini Pak dosen-dosen itu. Dosen-dosen fans juga tuh. Waktu masih kuliah di Jepang. Nah, ini nih dosen kita nih, dosen mereka ya, Pak Eko Henry, masih muda, masih ganteng nih. Nah, ini pialanya nih ada nih di D4. Mungkin yang belum pernah ke kampus mungkin nggak tahu ya gedung D4-nya. Di hall D4 itu ada lemari piala. Nah, ini ada nih pialanya. Nah, jadi itu ya satu-satunya kebanggaan Indonesia namanya Pak Eko Henry. Nah, jadi mungkin tak kembalikan ya kayak sejarah awal gitu ya. Jadi gedung D4 ya, yang mungkin udah tahu ya gedung D4. Jadi gedung D4 itu hadiah dari KRAI itu.
Abu-Robokan menang. Jadi Pak Eko Hendri menang. Nah, langsung dapat hadiah ya berupa D4 ya, gedung D4 yang sekarang. Nah, jadi itu atas jasa beliau ya. Nah, gedung D4 ada. Luar biasa memang. Mungkin nanti yang mereka bakalan diajar sama Pak Eko Hendri. Ya, mungkin tak lanjut lagi ya. Jadi ini kayak ini contoh rule ya, rule dari Abu-Robokan ya. Jadi dia ada 2 robot, di mana kedua robot tersebut dapat berupa manual atau bisa dikendalikan menggunakan joystick biasa manual, kemudian yang bisa semi auto atau otomatis full otomatis. Kemudian ini dia harus dibuat sama anggota tim sendiri, nggak boleh dari luar. Kemudian ada dimensi ya, jadi di situ ada ukuran dimensi, kemudian berat itu ada di rule-nya itu. Jadi kita tidak boleh nggak boleh keluar dari rule itu lah, robot yang kita buat. Ini pakai kabel bisa enggak. Kemudian jadi total berat robot 2 robot ini kan ada dua robot. Nah, jadi total berat robot itu maksimal 50 kg. Nah, itu maksimal. Nah, jadi kita buat robot itu nggak asal-asal buat. Jadi kita harus bisa memilih bahan yang digunakan, beratnya seberapa, kegunaannya gimana, kekuatannya gimana. Jadi buat robot tuh nggak boleh ngasal. Kita gambar nih, nggak boleh ngasal gitu. Kemudian ini tenaganya tuh bisa berupa baterai atau pakai angin ya, pakai pneumatik bisa, pakai angin. Nah, ini udara kompresi ini biasanya tuh kami pakai tabung botol Sprite, botol Coca-Cola bisa atau Bicola bisa juga. Jadi tegangan baterainya maksimal 24 volt. Kemudian kalau pakai angin, nah itu tekanannya itu nggak boleh dari 6000 kPa atau nambah, nggak boleh lebih. Jadi situ nanti ada nanometernya, ada alat mengukur buat tekanan angin itu ada. Harus ada sih, wajib di robotnya harus ada. Soalnya nanti waktu mau lomba, nah itu diperiksa. Jadi minimal, misalnya ini angin kita tuh lebih ya, 60,01 bar. Nah itu nggak boleh, itu harus benar-benar 6 bar. Kalau di bawah 6 bar boleh, tapi lebih sedikit tuh nggak boleh, harus benar-benar 6 bar. Nah ini contoh ya, contoh rule yang kemarin. Nah jadi ini untuk memperoleh kemenangan itu skor yang paling maksimal itu 80 poin. Yang kemarin yang tanah yang tahun ini. Jadi ada 4 scoring spot, ada 4 buah table. Mungkin nanti kita kasih lihat videonya, video dari lombanya. Dan ini ada 4. Ya ini contoh rule-nya, rule yang ada mungkin sebagai pandangan awal. Jadi rule Abu-Robokan itu gimana? Ini ada diskualifikasi. Jadi di divisi tim KRI itu ada 4 subdivisi ya, maksudnya ada 4 kayak mechanical, hardware, kemudian ada programming. Nah, kemudian ada ini project manager atau divisi non teknis ya bisa. Ini bisa yang ngatur buat IG gitu ya, pakai contohnya yang non teknis. Tapi yang non teknis ini bukan ke non teknis doang gitu. Dia bisa belajar ke programming, bisa ke hardware, bisa ke mekanik bisa. Jadi sama juga yang mekanik ini bukan menyeluruh di mekanik tok gitu kita belajar atau ngerjain mekanik. Jadi ya bisa ke hardware atau bisa ke program. Nah, jadi alur dari pembuatan tim robot KRI. Nah, itu awal-awal itu kita membuat mekanik. Nah, jadi kalau kita membuat mekanik, nah yang tim hardware sama programming ini nggak nganggur, kayak kerjanya itu nggak fokus gitu, memang nggak ada yang diprogram gitu. Ya, jadi tugas mereka ini cuma belajar doang. Ya, belajar kayak yang baru masuk biasa kan belajar programming sama yang atasnya atau kandidatnya, kemudian yang belajar hardware. Kemudian, nah yang biasa ini programming sama hardware ini kalau
lagi belum ada kerjaan. Nah, mereka juga harus bisa mekanik atau bisa minimal bantuin mekanik, minimal ngambilin obeng, tang gitu harus. Itu sangat-sangat membantu. Sama juga nanti kalau mekanik itu selesai, jadi langsung hardware. Nah, mekanik ini nggak ada kerjaan. Sebenarnya mekanik ini selalu ada kerjaan karena pasti kalau waktu masuk hardware ini udah mulai nyoba-nyoba dari sisi mekanik. Dari itu kita kan sistemnya itu try and error ya, nyoba, kalau gagal ulang lagi, nyoba, kalau gagal ya diperbaiki. Nah, jadi mekaniknya harus selalu standby gitu, harus standby, ya apa yang rusak dibenerin gitu. Nah, setelah hardware, ini hardware sama programming ini kerjanya hampir berbarengan. Jadi mereka ini saling bekerja. Gitu. Jadi kalau hardware sudah selesai langsung masuk program. Nah, terus dicek misalnya troubleshoot misalnya ada masalah. Nah, ini hardware sama program ini kerja keras nih mereka berdua. Nah, mekanik itu tugasnya ya ngambilin tang potong atau ngambilin megangin waktu menggunakan multitester. Ini tugasnya mekanik. Jadi ya ini saling kerjasama semua nih semua. Jadi nggak boleh kerja mekanik udah nggak ngapa-ngapain, itu nggak boleh. Ini harus benar-benar ya teamwork ya, benar-benar kerja sama tim. Ya ini dari tim Kopens ya. Jadi nama tim kami itu dari tahun 2020 sampai 2021 itu namanya tetap Kopens. Jadi nggak berubah. Nah ini aku sudah 2 tahun ya. Jadi udah jalan 2 tahun dan kebetulan aku juga ketua waktu tahun 2021 ini ya, ketua dengan divisi tetap mekanik. Aku tetap megang mekanik. Ya pasti bukan mekanik dulu tapi ya harus bisa bantu-bantu yang lain. Oke, terima kasih ya. Mungkin ini ya, kita kasih contoh video tahun 2020 sama tahun 2021 yang dari tim Pens. Oh ini nih. Ini judulnya ini membagongkan ya. Robot Obrobocon 2020 tercepat di dunia Sukolilo. Ini judulnya. Jadi ini tahun 2020 ini temanya rugby ya, robot rugby. Jadi tugasnya itu, ini ada 2 robot nih. Ini biasanya disebut robot AR, yang ini robot TR. Ada 2 penyebutan nama robot. Jadi robot ini, yang ini itu ngambil bola, terus melempar bola ke robot yang satunya. Kemudian robot satunya tuh naruh ke spot-spot ini. Kemudian setelah diambil, bola yang di sini itu ditendang sama robotnya. Ya mungkin biar lebih jelas bisa ngeliat langsung. Nah, ini pada tahun ini tahun-tahun yang bisa dibilang bukan rezekinya atau bisa dibilang sial ya. Jadi waktu
waktu lomba tahun 2020 ini kan online ya, ini online. Jadi waktu lomba, nah itu kami ya tim PENS sama tim ITS, itu selang waktunya itu selisihnya dikit, yaitu sekitar selisih 4 detik, itu lebih cepat PENS. Cumannya itu di sini itu ada kayak apa ya? Memang bukan rezekinya ya. Jadi bola yang di sini, bola yang di sini, bola yang di dalam ini keluar nih, tiba-tiba keluar sendiri. Padahal waktu latihan itu nggak pernah keluar sama sekali. Nah waktu final, itu langsung kenapa bolanya itu keluar. Jadi ya kami itu nggak dapat juara. Jadi ya juara 2 3 pun nggak dapat. Karena dianggap keluar dan tendangan yang terakhir, tendangan yang terakhir ini dianggap nggak sah. Jadi poinnya itu kurang. Nah itu memang yang tahun-tahun yang pas ya nggak bisa menyesal ya, memang udah terjadi ya nggak bisa dia pakai lagi. Ya ini Pak Eko Hendri ini Pak Eko Hendri. Ini sekarang dia jadi pembimbing. Nah Pak Eko Hendri ini sekarang itu jadi pembimbingnya pembimbing. Jadi dia membimbing mahasiswa yang mahasiswa. Kemudian mahasiswa ini tuh jadi pembimbing sekarang. Nah bisa jadi Pak Eko ini dibilang tuh pembimbingnya pembimbing. Jadi Pak Eko yang jadi pembimbingnya para pembimbing gitu. Yang sekarang jadi pembimbing tim robot. Jadi dulu ya nih, dan tahun ini juga Pak Eko jadi pembimbing juga. Mungkin tahun depan kurang tahu sih, karena ada regulasi kayak perubahan pembimbing dari setiap tim, itu tergantung dari kemahasiswaan. Nah kita tuh ya ngikutin aja gitu. Kemudian ini yang tahun 2021. Nah ini yang tahun ini. Nah, yang tahun ini tuh yang tuan rumahnya Cina. Ya ini lempar. Jadi robot itu ngelempar panah ke sini. Bisa ngelempar panah ke sini. Ini langsung lihat. Nah itu yang tahun sekarang. Itu tahun sekarang itu cuman regional tuh juara 3, kemudian di nasional itu nggak lolos ke 8 besar, jadi nggak dapat juara. Cuman di regional doang dapat juara 3 dan best design. Ya mungkin segitu aja sih. Terima kasih udah mendengarkan saya berbicara dari tadi. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan, silakan tanya atau sharing-sharing. Silakan ditanya. Ada yang bertanya atau enggak? Teman-teman ya, silahkan yang mau tanyain ya. Tadi masnya udah jelasin ya kayak awalnya ya sebelum ada KRI dan lain-lain itu dimulai dari kayak KRI dulu ya. Terus juga Mas Andri ini di tim KRSBI juga ya Mas ya. Teman-teman yang mau tanya ya langsung aja, nggak usah malu. Kalau nggak bisa on mic silahkan langsung dikirim di kolom chat, nanti tak bacain. Kayak gitu. Silakan teman-teman.
Kayak ada yang mau nanya kapan mas opreknya gitu, atau opreknya apa aja yang yang harus disiapin buat oprek kalau di mekanik gitu. Nah teman-teman, ayo apa tanyain aja dengan malu-malu ya. Ya ini tadi kan mengenai yang oprek ya. Nah, mungkin biasa itu opreknya itu diadakan bulan Desember biasanya. Jadi bulan Desember itu ada oprek tim robot. Nah, untuk eh, yang disiapkan yaitu kayak eh, biasa diminta CV, kemudian biasa juga diminta portofolio, kemudian sama tes wawancara. Nah, tes wawancara ini yang penting. Nah, tes wawancara ini, nah kalian tuh harus bisa menunjukkan kualitas kalian. Jadi keahlian kalian skill kalian itu bisa nyapa. Lalu eh, alat-alat mungkin ada sebuah karya yang udah kalian buat itu bisa ditunjukkan. Nah, ini sekedar info aja, tahun 2022 itu rule-nya sudah keluar. Jadi KRAI tahun 2002 itu rule-nya udah keluar. Jadi itu tuan rumahnya di India. Jadi mungkin bisa dicari aja tuh di YouTube Aburukon 2022 India. Nah, itu langsung keluar. Ada juga bisa download rule book-nya juga bisa. Nah, mungkin trik dari aku ya. Mungkin kalian yang mau masuk tim KRI ya, itu bisa buat itu kan tema ya. Temanya itu kan tahun ini tema itu kayak main, kalau di sini bilangnya main boy-boyan gitu, yang dilempar pakai bola. Yang ada kayak batu disusun-susun terus dilempar pakai bola. Nah, itu intinya di situ, tapi dengan versi robot ya nanti di sana. Nah, itu mungkin kalian biar presentasi kalian masuk tim robot itu besar. Nah, itu kalian bisa dari sekarang itu bisa buat kayak gambar mekanisme dari rule tersebut. Yang bisa tunjukin. Nah, ini Pak, saya sudah membuat, misalnya saya sudah buat kayak mekanisme cara melempar bola misalnya. Terus cara ngambil apa ya? Nanti ada pakai spon ya, cara ngambil sponnya. Mungkin kalian bisa buat mekanismenya. Ya nggak perlu detail. Yang penting mekanismenya itu memang terarah gitu. Memang benar-benar kalau di realisasikan tuh bisa gitu. Mungkin itu sih trik dari aku, tips biar mudah masuk tim robot. Oke, sip ya tadi ya dari Mas Andri udah ngasih ini ya tipsnya. Jadi teman-teman ya disiapin portofolionya ya tadi, coba gambar desainnya sesuai dengan tema ya, tadi temanya bisa dicek di internet udah keluar ya, jadi bisa dipersiapkan dari sekarang sebelum nanti opreknya dimulai gitu. Gimana, ada lagi yang mau nanya, ada yang mau ditanyakan, mana nih teman-teman? Oke, ini ada Mas Rizwan dan Rudin. Assalamualaikum Mas, izin bertanya, divisi mana yang paling sibuk Mas? Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya menarik ini. Jarang-jarang orang nanya. Jadi ya mungkin tak jelasin. Jadi bisa dibilang divisi yang paling sibuk itu ya KRI. Kenapa sibuk? Karena itu buat dari awal, dari nol, dari nggak ada robotnya loh ya, dari nol, dari ide, dari awal. Nah, contoh kayak robot yang lain itu mereka itu nggak buat dari awal, walaupun temanya, kan soalnya temanya itu aja, cuman beda kayak Arulina doang. Contohnya KRSBI ya, KRSBI Broda, Erso, namanya tim Erso, itu kontes robot sepak bola Broda. Nah, itu bentuk robotnya ya gitu-gitu doang. Tapi yang diubah rule-nya, misalnya yang down kan online, nah itu jadi rule-nya itu kayak challenge gitu. Jadi harus jadi ada dua robot ERSO. Jadi dua robotnya ini saling bekerja sama mencetak gol dengan waktu 3 menit. Jadi banyak-banyakan gol lah gitu. Banyakan gol. Nah, jadi mereka itu cuma ngubah programnya. Jadi dari segi mekanik cuma nggak buat dari awal, mungkin memperbaiki doang gitu. Tapi nggak buat dari awal. Nah, itu
Tapi kalau KRAI, ya Bu ini, ya itu memang benar-benar buat dari nol ya. Itu memang paling sibuk. Nah, bahkan ya pengalaman tahun 2020. Jadi ini memang pengalaman. Jadi kan misalnya besok nih udah lomba nih, besok ini udah lomba. Tapi malam ini tuh robotnya error. Jadi kan ada spinner ya, spinner tuh kayak buat ngelempar bola ya. Nah itu spinner itu patah. Jadi mau nggak mau itu harus diperbaiki. Kalau nggak diperbaiki nggak bisa lomba kan. Ya percuma buat robot dari berapa? Sekitar hampir 1 tahun buat robot, tapi nggak dikerjain gara-gara misalnya sekitar patah tuh nggak ikut lomba. Nah itu kan nggak bisa. Jadi itu direla-relain nggak tidur buat ngerjain robot. Itu memang ya harus kuat-kuat mental sih, mental fisik harus kuat. Jadi itu patahnya itu sore itu patah. Kemudian ya kami nyari ide gimana cara nggak patah. Nah itu kami ngerjain robot itu sampai pagi. Jadi hamin berapa ya? Hamin sekitar 30 menit itu robotnya belum selesai. Stresnya gimana coba? Itu padahal 30 menit lagi sudah mau lomba. Jadi robotnya belum selesai. Nah itu ya sudah fisik terkuras, mental terkuras, pikiran udah bisa fokus. Nah itu akhirnya waktu sesi awal itu hancur. Jadi kami nggak cuma dapat poin sekitar 16 poin. Dari total poin itu 120. Kami cuma dapat 16. Itu sudah pasrah, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Memang karena nggak istirahat, sama sekali nggak istirahat. Jadi aku itu nggak tidur 2 hari. Jadi 2 hari tidur sih cuma selama 2 jam. 2 hari. Jadi sehari 1 jam. Nah, jadi divisi KRA ini memang benar-benar yang paling sibuk. Nah, tapi ada reward, tapi tim robot yang paling rewardnya besar itu ya KRAI. Kenapa? Pertama dia bisa luar negeri. Ya kalau misalnya offline juara di KRI, kemudian ke luar negeri. Dan ketika menang ke luar negeri, misalnya menang nih, nah itu anggotanya atau orangnya itu dapat beasiswa S2 di Jepang. Jadi setimpal dengan perjuangannya itu memang setimpal. Jadi ya perjuangan itu memang setimpal dengan hasilnya nanti. Cuman, nah mentalnya juga harus nerima jika kalah. Jika kalah juga harus bisa nerima. Kalau menang itu biasa. Tapi proses dari terbentuknya, buatnya itu yang harus kita berpikir gitu. Harus kita cerna. Harus kita sebagai bahan pembelajaran gitu, biar kedepannya itu bisa lebih baik. Nah itu memang divisi yang paling capek yaitu KRAI. Ya tapi jangan takut buat ya mencoba hal-hal yang sangat menguras mental fisik. Ya mungkin itu sih divisi yang paling sibuk. Ya, terima kasih Mas Andri jawabannya ya tadi Mas Riswanda. Kalau nanti ada yang mau ada feedback lagi tanyain, silakan tanya lagi ya di kolom chat. Terus selanjutnya ada lagi dari Mas Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Mas, apa hanya KRAI yang ada lomba tingkat internasionalnya? Untuk divisi lain apa tidak ada lomba tingkat internasionalnya? Oke, terima kasih buat Johan Roy. Jadi saya jawab ya. Jadi ya buat divisi lain tuh ada lomba internasionalnya. Contohnya itu kayak KSDI Human. Di Broda Humanoid itu ada internasional. Tapi berangkatnya itu nggak tahun 2021, tapi tahun 2022. Di tahun 2022-nya. Nah itu, kalau online, nah ini online yang nggak berangkat jadinya. Jadi yang tahun ini tuh nggak diadakan yang Robocop-nya.
Kemudian ada yang PPAI ya, Eliro, kontes robot pemadam api. Tapi sekarang udah diubah nih, jadi KRSRI, kontes robot SAR Indonesia. Nah itu ada internasional juga, itu di Amerika. Kalau yang KRSBI Humanity itu pindah-pindah ya tuan rumahnya. Kayak tahun PENS itu tahun 2019 atau 2018 kalau nggak salah itu berangkat ke Australia. Kemudian ada yang ke Brazil juga ada. Itu ya tuan rumahnya itu ya Robot Cup ya kayak Piala Dunia tapi ya tingkat robot. Kemudian kalau yang KRSBI Brode itu sampai sekarang sih belum ada sih, ada Vira Cup, ada Robot Cup. Ada 2 nih internasionalnya. Tapi dari PENS ini kan belum pernah sama sekali ke internasional, belum pernah. Kemudian kalau yang Erisa itu nggak ada. Kemudian ada satu lagi tambahan divisi KRTMI, Kontes Robot Tematik Indonesia itu juga nggak ada. Jadi yang pasti ke luar negeri, ya jika juara ya memang cuma KRI. Jadi yang pastinya ke luar negeri atau ya tingkat internasionalnya gitu. Yang itu yang pasti itu KRI. Karena KRI yang kita kontes robot di Indonesia, misalnya KRI itu rule-nya itu ya pure rule yang ada di ya rule internasionalnya gitu, yang ada di Aberobokannya. Jadi kalau nggak ada Aberobokannya ya KRI tingkat nasional itu nggak bakalan diadain. Jadi itu sih yang pasti ada internasional itu ya KRI. Mungkin itu sih jawaban. Ada yang lain atau ada feedback dari Johan? Ya, gimana Mas Johan? Atau tadi Mas Riswanda mungkin ada yang mau tanyain lagi? Kalau nggak ada, bisa dikonfirmasi. Oh ini Mas Johan langsung. Ya, silakan Mas Johan. Lebih cukup jelas Mas, terima kasih. Mau nanya lagi boleh Mas? Ya, Ya, silakan. silakan. Ini sebelumnya mohon maaf, untuk tahun ini tuh kurang lebih kendalanya apa ya Mas ya? Karena saya tadi telah joinnya mungkin ketinggalan informasi. Untuk tahun ini kendalanya mungkin bisa ceritakan di KRI tahun ini, tim KRAI kok tidak masuk juara gitu Mas, ceritakan dulu. Oke. Tak ceritain nih. Ceritanya nih ya agak menyedihkan. Jadi kenapa nggak juara? Yang paling awal itu karena kendala itu dari pandemi, dari COVID ya, dari dampak pandemi. Itu kendala yang utama. Soalnya karena ada pandemi itu pengerjaan robot itu tertunda. Jadi itu tertunda sekitar 1 bulan. Itu 1 bulan itu tertunda. Jadi 1 bulan tuh ngerjain apa-apa karena banyak yang positif. Ya contohnya aku juga positif. Jadi waktu itu aku positif sekitar 2 minggu lebih itu di isoman di kampus juga dari teman-teman Meka 2020 banyak yang positif juga dari tim-tim. Jadi selama sebulan itu memang nggak ada ngerjain apa-apa. Pasti semua pulang. Ini kampus nih kosong nih, tinggal yang isoman doang yang ada di kampus. Jadi sepi itu kayak kampus kosong gitu. Nah, jadi kendala yang utama di situ. Nah, dari kendala itu dari keadaan pandemi itu. Nah, pengerjaan ini kan mandek nih, nggak ngerjain apa-apa. Nah, waktu sebulan kemudian, nah itu kan baru kayak teman-teman yang lain itu baru boleh masuk kampus lagi. Nah, itu jadi pengerjaannya yang seharusnya itu bisa nyoba-nyoba, sebulan itu bisa nyoba-nyoba, tapi terkendala buat ngerjain robot yang belum selesai. Nah, itu belum selesai. Jadi ya kerjanya jadi ekstra gitu, jadi 2 kali lipat tenaga yang dikeluarkan karena kondisi KRI-nya sudah mau lomba, sudah dekat, udah hamin berapa itu. Kemudian karena ya fisiknya terkuras karena habis COVID itu tenaga itu jadi berkurang gitu nah. Jadi ya, aku itu kayak ngerasa setelah kena positif itu aku
kerja itu jadi lambat gitu, mudah capek. Jadi itu dampak dari kena positif itu. Jadi buat kalian nih mungkin sekarang itu udah kayak leha-leha ya, kayak udah nggak terlalu ketat. Nah, tapi tetap dijaga kayak protokol kesehatannya dijaga pakai masker gitu. Karena jadi kena positif itu nggak enak. Ya, kayak aku itu nggak bisa makan selama 2 minggu. Bisa makan tapi makan kayak bubur aja doang gitu. Jadi kayak minum itu nggak bisa. Minum tuh sakit banget tenggorokan. Nah kemudian waktu waktu lomba. Nah itu memang kami akui dari ITS itu robotnya bagus. Memang benar-benar bagus. Dari ITS itu bagus. Nah waktu regional kami itu juara 3. Selisih poin yang sama juara 2 itu poinnya sama. Cuman beda dari jumlah tanah yang dimasukkan di tong yang terkecil, ada lubangnya paling kecil tongnya. Nah itu mereka yang WNY ya, juara 2 WNY itu masukin di situ. Sedangkan kami enggak. Padahal poinnya itu sama. Nah jadi mereka yang juara 2 dan kami juara 3 dengan best design. Jadi waktu KRI regional sama KRI yang nasional itu selang waktunya itu cuma 2 hari. Jadi selesai KRI regional ini, nah besok itu tagline meeting, besoknya lagi langsung lomba. Jadi itu kami nggak punya kesempatan buat memperbaiki robot kami gitu, untuk mengungguli dari tim ITS. Itu nggak bisa. Nah, karena itu, kami itu dengan waktu yang sisa itu, dengan waktu yang sempit itu, kami berbuat dengan memperbaiki robot dengan seadanya gitu. Jadi kami perbaiki robotnya. Nah, karena waktunya kurang, jadi waktu kami buat nyoba atau buat latihan ini jadi berkurang juga. Jadi waktu mau lomba itu kami baru latihan. Dan ketika latihan, itu robotnya baik-baik aja. Dan waktu lomba itu robotnya error. Jadi robotnya itu nggak gerak. Jadi memang ya itulah. Jadi nggak gerak robotnya. Jadi waktu lempar panah 5 kali, nah itu waktu mau ngambil panah di rak itu robotnya nggak bisa gerak gitu, kayak diem doang gitu. Nah itu udah nggak bisa apa-ngapain lagi. Ya udah, jadi kami nggak masuk ke 8 besar. Ya udah, setelah 8 besar itu kan langsung ke final. Nah, kami itu nggak masuk gitu. Jadi ya kayak gitu kendalanya sih. Ya mungkin itu aja. Ada tambahan dari John atau feedback? Terima kasih Mas. Sip. Ya. Gimana teman-teman yang lain? Ada yang mau ditanyain lagi dari ininya? Dari tadi ya Mas udah nyampein juga. Yang penasaran. Apa ditanyain aja? Atau mungkin aduh Mas. Atau ini mungkin Mas. Kan ini teman-teman ada yang ini ya, ada yang dari SMK, dari SMA. Nah, biasanya kayak dari SMA itu mungkin agak minder gitu kalau ikut oprek gitu. Mungkin gimana dari Mas Andre? Ada tipsnya atau sarannya gitu? Ya oke, terima kasih. Jadi yang buat anak SMA contoh ini ya Mas Devi ya, Mas Devi ini baru masuk ini. Jadi juga tim robot Erisa ya. Ini orang hebat nih, Mas Devi ini. Jadi yang buat SMK atau SMA itu, yang SMA itu jangan minder ya. Atau yang dari MTS bahkan itu jangan minder gitu. Sebenarnya yang di tim robot ini, yang anak SMA itu bahkan lebih unggul dari yang anak SMK. Karena mereka itu kenal teori, kemudian cara berpikir anak SMA itu sama SMK itu beda ya. Tapi nggak semua beda. Nah, contoh aku anak SMK ya. Nah, cara berpikirku itu gimana caranya cepat, kemudian kerjanya itu nggak banyak mikir. Karena SMK itu kan udah diprogram dari pembelajaran itu membuat siap kerja, bukan siap buat belajar lagi kan, buat kuliah, tapi buat siap kerja. Makanya anak SMK di awal-awal itu praktiknya itu paling jago. Tapi anak SMK di semester 1 semester 1 kan banyak teori. Nah itu anak SMK itu kayak
terbelakang nih. Tapi nggak semua anak SMK. Nggak semua anak SMK kayak gitu. Nah, buat anak SMA itu kalian bisa mengunggulinya dengan kayak program ya. Itu kan logika ya. Nah, logikanya itu kan harus main. Nah, SMK ini biasa juga kayak program itu kurang dia. Benar-benar kurang. Itu kayak nggak bisa menguasai. Dia biasa anak SMK itu ya yang sifatnya berbau kayak kerja. Kayak ya kerja kayak mekanik sebenarnya. Biasa anak SMK itu banyak mekanik di sini. Ya aku SMK, jadi aku mekanik. Jadi anak SMA tuh bahkan bisa mengungguli dari yang anak SMK. Jadi kalau udah masuk tim robot ini, itu anak SMK, anak SMA itu udah nggak ada lagi, atau anak MTS itu nggak ada lagi. Itu udah sama-sama belajar di sini. Tinggal kalian misalnya waktu seleksi wawancara, nah kalian ini bisa meyakinkan para pembimbing ini, nanti yang wawancara itu pembimbing, bisa meyakinkan para pembimbing ini bahwa kalian itu bisa, walaupun dari kalian backgroundnya SMA. Karena yang pembimbing ini banyak yang dari SMA, jadi mereka tahu gitu. Jadi hanya perlu butuh keyakinan dari kalian. Itu mampu nggak atau yakin nggak gitu. Jadi kalian itu memang ya SMA, SMK, SMTS atau MA itu ya sama di sini. Nggak ada kayak kok SMK? Ya mekanik enggak sih. Ya bahkan sih ada SMK yang bisa program, bahkan yang dari mereka bisa ada yang megang program, ada yang hardware, bisa ada hardware. Jadi yang buat anak SMA, SMA itu ya nggak ada bapaknya sini, tidak memang dianggap sama semua sama dengan pembimbing itu atau sama teman-teman lain itu dianggap sama. Jadi cuman butuh kalian kerja keras dan niatnya itu di awal niatnya ngapain gitu. Kalau memang niatnya memang benar-benar mau juara atau mau menguasai di bidangnya masuk tim robot ya yang kalian dapat nanti di akhirnya ya itu sesuai dengan niat kalian. Ya mungkin itu sih kalau yang tips buat anak SMA atau MA itu. Ini ada feedback dari teman-teman atau yang ingin bertanya ya silakan aja. Oke, teman-teman tadi udah disampaikan ya sama Mas Andri ya. Jadi nggak usah ragu, ya, karena tadi malah yang SMA ini biasanya lebih unggul ya, karena tadi udah terbiasa dengan teori-teori tadi. Ya. Oke, gimana teman-teman? Oke, ada Mas Debi. Mungkin Mas Debi mau menambahkan, Mas Debi. Gimana teman-teman yang lain? Ada yang mau tanyain lagi? Oh, enggak. Oke, siap. Ya, Rek. Gimana, Rek? Ada yang mau ditanyain lagi? Dari Mas Pandu. Ayo Mas, kasih wejangan. Ini wejangan apa ya? Aku kurang paham nih wejangan maksudnya. Aku bukan orang nggak bisa bahasa Jawa ya. Nggak bisa sih cuman bahasa Jawa itu kurang paham. Gimana Mas Pandu? Aku juga bingung ini ngejelasinnya. Wejangan. Oh ya itu nasihat. Ya. Nasihat Mas untuk para calon anggota tim. Oke. Ya mungkin nasihatnya ya tadi udah banyak nasihat-nasihat yang tak kasih. Ya jadi masuk tim robot tuh yang awal tuh sih niatnya tuh ngapain. Kalau niatnya cuman kayak pamer gitu, aku masuk tim robot nih. Jadi itu ya hasilnya ya gitu-gitu aja nanti. Jadi kalau niatnya itu yang pertama tuh niatnya nawa itu tim robotnya aku ngapain gitu. Aku mau juara gitu. Mau juara satu. Nah itu niat yang bagus tuh. Nah juga di sini ada kayak pedoman atau pegangan gitu. Yang juara itu
1, 2, 3 itu bukan juara. Nah, ada beberapa pembimbing memegang teguh pendapat itu. Jadi juara itu bukan juara 2 atau 3, juara itu ya juara 1. Kalau 2, 3 itu bukan juara. Gitu. Nah, jadi kalau di sini yang kayak juara 3 ya udah ya bisa-bisa aja, tapi kalau juara 1, nah itu baru rasanya tuh juara 1. Jadi usahaku itu nggak sia-sia. Selama aku nge-lab, terus ninggalin keluarga, terus tidurnya kurang, terus kuliah juga kurang, nah itu jadi terbayarkan dengan juara gitu. Namun kalau nggak juara ya jangan kayak aku nggak juara nih, apa ya gue nggak juara kayak sih. Bersedih berkelanjutan itu ya jangan. Jadi yang buat yang calon-calon anggota yang mau masuk tim robot, nah itu mentalnya juga harus dipersiapkan sama izin orang tua. Nah kalian ngapain itu segala satu kegiatan itu juga harus izin orang tua. Jadi ya cuman itu sih nasihatnya. Yang penting niatnya juga di sini, mentalnya dijaga, kemudian sikapnya di sini harus dijaga. Ya di sini tuh nggak perlu yang terlalu pinter ya. Yang pinter itu nggak perlu. Yang perlu tuh yang mau, bukan yang pinter. Yang mau berusaha, walaupun nggak pinter. Nah yang pinter sama yang pinter ini, nah yang pinter ini merasa aku bisa, jadi dia nggak belajar. Kemudian nggak pinter ini merasa aku nggak bisa apa-apa, jadi terus belajar. Nah jadi yang nggak pinter ini itu bahkan bisa melampaui dari yang pinter ini. Jadi yang intinya di sini yang diinginkan dari tim robot ini yang mau punya niat. Gitu. Jadi jangan masuk tim robot ini sebagai kayak pelampiasan ya. Aku online ini nggak ngapa-ngapain. Jadi masuk tim robotnya berada kegiatan. Terus tiba-tiba dia nggak siap, kaget gitu kan masuk tim robot. Kok kayak gini ya tim robot ya, nggak sesuai dengan yang aku lihat di mana-mana gitu. Ini apa, ninggalin kuliah kalau ranking atas remaja XD. XD apa nih itu? Ya sama ini ya, sama mungkin nanti ntar itu kalau nilai kalian tuh pasti ada yang dikorbankan, yaitu nilai kuliah. Itu pasti nilai kalian tuh akan berkurang. Jadi contohnya, aku waktu masuk tim robot tuh kelas 1 ya. Nah itu IP ku tuh 3,1 IP ku. Nah IP ku. Jadi ya kalian masuk tim robot ini harus ada yang dikorbankan gitu. Kalian mau juara, ya pasti ada sisi pengorbanan kalian yang lain gitu. Jadi nggak bisa kalian, aku mau juara nih, tapi aku harus juara juga di kelas. Ya itu bisa, tapi bagi orang-orang tertentu. Nggak semua orang bisa. Contohnya ada Mas Iqbal ya. Mas Iqbal tuh satu kelas sama aku, dia tim robot Erso. Nah itu 3 kali berturut-turut juara 1 terus. Nah itu beda. Itu hanya orang-orang tertentu. Kayak aku maksimal ya di bawahnya lah, karena aku dibantu juga sama dia. Jadi ya itulah, kalau mau masjid robot ya harus persiapkan mental, kemudian ada yang dikorbankan gitu. Ya mungkin itu sih. Dan ini ada yang tanya nih, Hafian, tips dan trik mengatur membagi waktu dalam mengikuti tim dan kelas. Ya mungkin tips dan trik kayak yang ini ya. Aku sendiri ya, itu aku agak sulit kayak membagi waktunya. Tapi aku usahakan buat ya bisa membagi waktunya. Contohnya yang membuang waktu sih sebenarnya itu HP. Jadi HP itu sangat-sangat membuang waktu. Jadi contohnya nih, biasa nih ya, contoh kayak anggota yang lain dari tim robot yang kemarin. Jadi waktu istirahat, nah itu biasanya dibuat buat main HP. Nah ini kesalahannya. Harusnya ya waktu istirahat ya itu istirahat gitu. Jangan ada main-main HP lagi gitu. Karena
waktu main HP itu ada waktunya sendiri, jadi nggak boleh ya yang nggak guna kayak lihat IG gitu. Ya sekedar lihat IG, lihat kayak status, kemudian lihat chat dari pacar ya boleh-boleh aja. Cuman jangan sampai pagi gitu, jangan sampai nggak tidur itu ya jangan. Kemudian kalau yang sekarang itu kan online ya online. Nah kalau yang online itu malah gampang sih membagi waktunya karena kan online nggak harus masuk ke kelas. Tapi ada susahnya di mana kalau online itu ada tipikal orang yang kalau ngelihat orang kerja itu maunya itu kerja terus gitu ya. Mau bantuin itu ada orang kayak gitu. Nah itu yang susah. Jadi dia itu nggak ikut kuliah jadinya biasanya kayak gitu. Nah jadi susahnya online gitu. Cuman senangnya online ya enak. Jadi misal kalian nih udah jago kayak pemrograman nih. Aku udah jago pemrograman, nggak perlu belajar lagi. Ya udah nggak apa-apa, ya ditinggalin nggak apa-apa, jadi dosennya kan nggak tahu gitu. Nah mungkin triknya dengan pasang background wajah atau dengan speakernya dibesarin atau biar nanti waktu dipanggil itu bisa dengerin gitu. Nah kalau offline ya aku pernah merasakan juga waktu kuliah offline masuk tim robot. Itu waktu offline yaitu jam kerjanya itu dibagi ya, jadi jam kerjanya itu jam 8 pagi sampai jam 4 itu kan kuliah ya. Nah itu ya nggak ngerjain robot. Tapi waktu kosong misalnya ada pas pergantian jam itu kan misalnya matkul 1 matkul 2 ini selisihnya itu sekitar 1,5 jam. Nah itu biasa kalau dianya itu biasa tuh balik ke lab. Nah itu ngerjain apa yang bisa dikerjain gitu. Bisa gitu. Kemudian ini ada Riswanda nih, Mas kalau masuk tim robot bisa nggak langgeng sama pacar? Ini pertanyaannya ini yang kayak gini nih. Aku yang jomblo merasa terkucil kan ya. Jadi yang masuk, ya bisa-bisa aja, ya bisa-bisa aja. Apalagi kalau satu lab ya, ya masuk tim robot juga. Nah ini satu lagi ini dihindari ya dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya. Nah ini kalau bisa ya satu waktu di lab robot ini nggak boleh kayak pacaran. Ini soalnya ini pacaran ini sangat mengganggu banget ya, kayak parasit banget gitu. Biasanya nih dianya waktu istirahat, nah mereka berdua ini yang pacaran ini menggunakan waktu istirahat itu buat pacaran. Nah ini nggak boleh. Ini yang harus dihindari gitu. Bisa langgeng ya bisa dengan ya komitmen gitu. Ya aku nggak bisa bilang juga soalnya aku nggak punya pacar itu. Jadi bukan gitu, bukan cari jodoh ya, cuman ngasih tahu aja gitu. Nggak punya pacar, udah dapet dari dunia robot. Nah ya mungkin kalau bukan ya menurutku ya jangan sih, jangan masuk tim robot buat nyari pacar. Nah ini bisa ditandain ini, coba nih Rizwanda ya, ini bisa ditandain nih. Dia masuk tim robot buat nyari pacar tok ya, bisa ditandain. Ya mungkin itu sih. Ada yang ditanyain lagi? Oh ya ini kita sampai jam berapa ya? Ini sampai 8.45 Mas. Mungkin kita kasih kesempatan satu pertanyaan lagi mungkin teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya, ngomong ada nih, ada Mas Andri, ada Mas Debi. Ya, Mas, ada pertanyaan dari Mas Barjoko Panji. Mas izin bertanya, peluang masuk tim robot apakah besar, Mas? Masuk tim robot, ya bisa dibilang besar, bisa dibilang kecil. Ini tergantung dari kemampuan kalian, dari kesiapan kalian gitu. Bisa peluangnya besar ya kayak tadi contohnya kayak tak kasih tahu ya. Jadi kayak kalian udah baca-baca rule
yang udah ada, maksudnya masuk tim KRI ya, kayak rule-nya yang tahun 2022 itu dipelajari dan dibuat kayak contoh mekanismenya. Nah itu peluang kalian tuh besar, buat masuk tim robot itu besar banget. Nah jadi kalian ini yang kalian tuju nih timnya apa dulu. Nah, jadi dari awal nih sekarang kalian mikir nih, kalian mau masuk tim apa sih? Nah tapi biasanya kan ada pilihan kedua nih, mau misalnya pilihan pertama tuh KRI, pilihan kedua tuh KRTI. Nah itu biasa ya walaupun nggak masuk di pilihan pertama, tapi kalian udah kayak walaupun kalian udah nunjukin kayak mekanismenya, tapi kalian nggak kepilih, nggak masuk KRI, tapi kalian itu bisa dimasukkan ke tim yang lain. Biasa tuh kalian ditanyain wawancara, kalian bersedia nggak kalau nggak masuk di tim yang kalian pilihan awal, biasa kayak gitu sih. Jadi peluangnya itu ya cukup besar sih, tergantung dari niat kalian, terus kemampuan kalian juga. Ya, jadi seperti itu. Ini ada feedback dari Mark Joko. Gimana Mas Marjoko? Oke, katanya baik. Terima kasih Mas. Oke ya, karena tadi seperti aku bilang ya, tadi satu pertanyaan terakhir, karena ini juga udah jam 8.45. Oke, mungkin sebelum ditutup dan juga nanti kita ada sesi foto juga, jadi teman-teman bisa on cam ya. Mungkin dari Mas Andri ada yang mau disampaikan dulu mungkin nih buat teman-teman yang bakal nanti ikut oprek atau yang bakal bergabung buat tim robot, itu apa harus gimana gitu atau apa gitu yang mau Mas Andri sampaikan. Ya mungkin buat kalian ya semangat aja dengan online ini. Mungkin dengan masuk tim robot kalian bisa melihat kampus. Yang tahun 2021 nih, belum pernah ke kampus, belum pernah melihat kampus gimana bentuknya itu nggak tahu. Pensi itu gimana nggak tahu nih. Jadi mungkin dengan tim robot kalian bisa melihat kampus. Bahkan bisa menjadi rumah kalian di kampusnya. Kayak aku ya nggak pernah pulang dari kampus ya. Aku selalu stay di kampus. Jadi yang kosku di TMB itu cuman sebagai tempat gudang ya, tempat barang aku. Jadi nggak pernah pulang. Ya mungkin semangat aja sih. Ya banyak-banyak doa juga. Maksudnya berapa? Ya mungkin itu aja sih. Terima kasih. Nggak bayar kos. Oke, sip. Terima kasih buat Mas Andri tadi ya. Buat teman-teman diingat-ingat pesannya tadi ya. Banyak juga tips yang tadi udah disampaikan sama Mas Andri. Ya itu bisa teman-teman coba ya buat yang nanti berminat buat gabung di KRAI maupun tim-tim lainnya ya kurang lebih ya sama lah mungkin ya kayak gitu. Oke, seperti kataku tadi sebelum kita akhiri kita lakukan sesi foto bersama dulu ya. Jadi teman-teman bisa on cam semuanya. Ayo dong. Ya, ini baru ada Mas Andri, Reza, Abrar, Mark Joko, ada Mas Pandu, ada Riswanda. Gimana yang lain? Ada lagi? Mungkin yang tim dokumentasi bisa minta tolong di dokumentasi ya. Mbak Mbak Endah ya. Gimana Mbak Endah? Halo Mbak Endah, mau itu? Iya, halo. Oke, aku minta tolong di dokumentasiin ya, bisa di SS gitu. Oke, siap. Oke, sip. Oke, mungkin Mbak Endah juga bisa, Mbak Endah yang ngitung gitu. Satu, dua, biar ini. Oke, oke, oke. Oke, sip. Ya, teman-teman jangan lupa tersenyum. Udah siap belum nih? Udah ya? Oke. Oke, Satu, bismillah. satu, dua, tiga. Oke. Oke, sip. Ada gaya bebas satu lagi, gaya bebas. Gimana gaya bebas, gaya bebas? Uset. Ya, gimana? Bingung. Udah. Ya, bebas wes mau gimana, mau angkat jempol mau gini kayak Mas Pandu ya. Gak apa-apa. Oke ya. Boleh sekali lagi Mbak Endah. Aduh, Mbak Endah. Halo Mbak Endah.
Iya, Oke. sorry sebentar ya. Ini masih double Siap. juga. Bentar ya. Oh iya iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mungkin aku bisa yang ini. Oh Oke, ya mau tanya, ini di record kan tadi? Ada yang record nggak? Iya, di record kok, Mas. Oh ya mungkin, Dokumentasinya juga dari tadi udah ada kok. ya mungkin nanti bisa minta ya buat videonya recordnya. Oke, siap. oke, sip. Oke, mungkin tadi ya terakhir ya, foto bebas gak apa-apa, aku yang tag aja. Oke, siap. Semuanya lihat kamera. Ini Mas Marjoko mangap. 1, 2, 3. Oke, sip sudah. Oke, ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk hadir pada UKM Divisi Mekanik pada malam hari ini. Ya, terima kasih juga buat Mas Andri yang udah berkenan hadir untuk menyampaikan tadi ya terkait dari KRAI, dari sejarahnya sampai tadi juga disampaikan ya tips trik dan sarannya buat teman-teman nanti yang mau oprek. Nah, narasumber mahal tuh kata Mas Debi ya. Makasih juga nih Mas Debi udah ikut nimbrung juga di sini buat meramaikan. Oke, sebelum aku tutup ya mari karena tadi udah dibuka dengan doa, mari kita tutup dengan doa juga. Sebelum aku tutup, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa tidak pernah dicukupkan. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Tetap semangat ya, seperti kata Mas Andri ya, bisa disiapkan portofolio dan berkas-berkas yang nanti harus disiapkan untuk oprek. Oke, akhirul kalam. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, semangat teman-teman ya. Ya, terima kasih kembali. Bentar.